Ya, tadi kalau pecahan biasa ya. Contoh lagi ya, Bu Win ulangi. Nah, ini kalau pecahan biasa, di sini tengah-tengahnya adalah 3/6. Tengah-tengahnya adalah 3/6. Maka kalau soalnya itu adalah 4/6, 5/6, kita bulatkannya ke 1. Tapi kalau soalnya 1/6, 2/6, kita bulatkannya ke 0. Ya, bagaimana kalau tengah-tengah 3/6, tengah-tengah 3/6 juga dibulatkannya ke 1. Ya, contoh lainnya nih. Contoh lainnya tadi Bu Win sudah kasih contoh kalau penyebutnya 8, penyebutnya 10. Sekarang kalau penyebutnya 12. Kalau penyebutnya 12 nih. Berarti 5/12 itu dibulatkannya ke berapa nih? 5/12 Nol. ke 0 ya. Kalau 10/12 Hofid dibulatkannya kemana Hofid? 1. 1 ya, sudah bisa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahannya ini pecahan campuran ya? Kalau pecahannya ini adalah pecahan campuran. Nah, seperti ini. 2/1/4 dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, ini kita tinggal perhatikan bilangan pecahannya. 1/4 itu berarti kita bulatkan ke 1 atau ke 0. Kita tambahkan atau kita buang gitu ya. 2/1/4 berarti dibulatkannya ke 2. kedua. 0. Ya, 1/4-nya kita bulatkan ke 0. Jadi, kalau pecahannya pecahan campuran, 2/1/4 dibulatkannya ke 2. 2. Ya, oke. Sekarang kalau 3, 2/3. Susah ya kalau soalnya ganjil ya? 4. 4 ya. Jadi kalau 2/3 itu lebih dekat ke 3/3 ya. Jadi kita bulatkannya ke 4. Oke, sekarang Bu Wiwin ganti. Jangan 3, 2/3 deh. Bu Wiwin ganti soalnya. Jadi 3, 2/6. Bulatkannya ke berapa? 3. Ke 3. 3 ya. Oke, sekarang kalau pembilangnya Bu Wiwin ganti bukan 2 ya. Tapi 5. 3, 5/6. Dibulatkannya jadi berapa? 4. 4. 4. Oke. Covid. Sekarang Bu Wiwin ganti lagi pembilangnya jadi 3. Kalau di tengah-tengah berarti bulatinnya kemana? Bulatinnya ke jadi berapa nih? Jadi 4 apa jadi 3 nih? Jadi berapa? Jadi 4 ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini bulatinnya jadi 4. 4 ya. Oke. Bisa ya pecahan biasa dan pecahan campuran? Pembulatan pecahan biasa dan pembulatan pecahan campuran sudah bisa? Sudah. Sudah. Oke, lanjut ya. Sekarang bagaimana dengan pembulatan pecahan desimal? Ya, di sini contohnya 3,74. Nah, di sini ada catatan ya. Aturan pembulatan pecahan desimal. Satuan terdekat. Nah, kalau pembulatan pecahan desimal, perhatikan soalnya, apakah dibulatkannya ke satuan terdekat atau ke persepuluhan terdekat. Bisa aja nanti ke per seratusan terdekat, ke perseribuan terdekat, ya. Masih ingat nggak kalau persepuluhan terdekat artinya apa? Kalau ke persepuluhan terdekat artinya berapa angka di belakang koma? 1. 1 angka di belakang koma. Kalau ke satuan terdekat berarti ada komanya tidak kalau ke Apa satuan? tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi tergantung nanti soalnya ya. Kalau pembulatan bilangan desimal, pecahan desimal,
apakah ke satuan terdekat atau ke persepuluhan terdekat ya. Nah, contoh di sini 3,74. 3,74 kalau pembulatannya ke satuan terdekat, perhatikan satu angka di belakang koma yaitu angka 7 ya. Angka 7 itu lebih besar dari 5. Maka kita bulatkannya menjadi 4 ya. Jadi yang diperhatikan di sini adalah angka 7-nya ya. Angka 7-nya gitu. Karena 7 ini lebih besar dari 5, maka kita bulatkannya menjadi 4. Tapi kalau angka 7 ini diganti jadi angka 5, gimana? Kan pas sama dengan 5. Sama ya, dibulatkannya menjadi 4. Tapi kalau lebih kecil dari 5, itu sudah jelas dibulatkannya menjadi 3. Ya, itu kalau ke satuan terdekat. Contoh nih, Bu Win mau kasih soal sekarang yang dibulatkan ke satuan terdekat. Kalau tadi soalnya 3,74, ganti warnanya jangan warna merah, warna hitam aja. Ya, oke. Sekarang soalnya 5,27. Dibulatkannya jadi berapa nih? Ke satuan terdekat. Jadi 5 atau 6? Tadi Talita sudah menjawab. 5. Jadi 5. 5. Kalau Hafid? 5. 5 ya. Jadi yang kita perhatikan adalah angka berapa? Angka 2-nya ya. Gitu. Karena angka 2 lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan menjadi 5. Lagi ya. Sekarang soalnya Bu Win ganti lagi. Bukan 5,27, tapi 5 ya, merah lagi deh. Ganti warna hitam 5,67. Dibulatkannya jadi berapa nih? Ke satuan terdekat. 6. 6. Jadi 6 ya, bisa ya. Sekarang kalau ke persepuluhan terdekat. Ke persepuluhan terdekat artinya satu angka di belakang koma ya. Jadi kalau 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat jadi 3,7 atau jadi 3,8. 3,7. Jadi tinggal 3,7 ya. Jadi yang kita perhatikan adalah angka 4-nya ya. Yang kita perhatikan adalah angka yang kedua di belakang koma. Kalau lebih besar dari 5 ya, jadi 7-nya dibulatkan jadi 8. Tapi kalau lebih kecil dari 5, 7-nya tetap menjadi 7, jadi 3,7 ya. Soal. Nih, soal nih. Bu Wiwin kasih soal untuk pembulatan ke persepuluhan terdekat ya. 6,37. Bulatkan ke persepuluhan terdekat. Jadi berapa nih? 6,4. Oke? 6,4. 6,4. Bukan 6,3. Bukan. Kenapa? Kenapa bukan 6,3? Karena 7 lebih besar dari 4. Lebih besar dari 5. Ya, Eh, ya. Karena 7 lebih besar dari 5. 5. Ya. Jadi patokannya angka 5 ya. Sekarang lagi ya. Soalnya 3,21. 3,2. 3,2. Betul ya. Bisa ya? Lanjut ya. Oke. Lanjut lagi. Kita lanjut laginya kemana ini ya? Pembulatan dan penafsiran pecahan.
Ini kita yang ini ya. Sekarang yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Nah, sekarang membulatkan bentuk persen. 18% dibulatkan menjadi 20%. 20%. 73% dibulatkan menjadi 70%. 70%. Ya. Nah, ini kalau pembulatan bilangan persen ya. Nah, sekarang latihannya nih. Bulatkan pecahan berikut. Oh, udah ada jawabannya ya. 2/3 kenapa nih? Pertanyaannya kenapa aja? 2/3 kenapa dibulatkannya menjadi 1? 3 nih angka ganjil. Kenapa 2/3 dibulatkannya menjadi 1? Kenapa bukan menjadi 0? Karena lebih dekat ke 1 ya daripada ke 0. Betul jawabannya. Karena pembilangnya 2 ya. Kalau pembilangnya 1 dibulatkannya ke 0 ya. Sekarang 1/5. 1/5 dibulatkan menjadi 0. 7/8 menjadi 1. Insya Allah ini udah bisa ya. 48/10 dibulatkannya menjadi 5. Nah, ini juga sudah bisa ini untuk soal-soal latihannya. Ini kita mengulang aja ya. Sekarang yang ini pembulatan bilangan persen. Nah, ini nih. 28% dibulatkan jadi berapa? 28%. 30%. 30. Kalau 41? 40%. 40. Oke, Hafid siap ya, Hafid ya. Yang C, Hafid, yang 19% jadi berapa, Hafid? Yang C. Jadi di sini soalnya bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat ya. Jadi dibulatkannya ke puluhan terdekat. Maka 19 dibulatkannya menjadi 20. 20. 11 dibulatkannya menjadi 10. 10. 37, 40. 40. 22, 20. 20. 65, nah kalau 5 nih, kalau 5 nih di tengah-tengah, bulatkannya ke atas apa ke bawah? Masih ingat enggak? Ke atas. Ke atas. Jadi berapa? Jadi 7, 70%. 70. 99 jadi 100. 100 ya. Oke. Nah, ini soal pembulatan nanti tinggal dijumlahkan aja atau dibulatkan dulu nih. Dibulatkan dulu ya. Di sini soalnya perhatikan nih soalnya. Yang diminta ke satuan terdekat atau ke persepuluhan terdekat. Yang diminta adalah ke satuan terdekat ya. Jadi kita bulatkan dulu. 3,48-nya kita bulatkan jadi berapa nih? 3,48 bulatkan jadi berapa? Kesatuan terdekat. 4. Jadi 4. 4 Betul kilogram. nggak, Hafid? Jadi 4. Kalau kesatuan terdekat. Betul. Kenapa jadi 4? Kenapa nggak jadi 3? Karena Satu angka di belakang komanya angka berapa? 4. 4. Jadi kalau lebih kecil dari 5, dibulatkannya jadi ke 0 apa ke 1? Ke 0. 0. Jadi harusnya dibulatkannya jadi 3 atau jadi 4? 3. 3. Ya. Enggak. Ini jadi 3 ya. Jadi 3. Terus yang 2,84 jadi berapa? 3. 3 juga. Terus yang 4,01 jadi 4. 4 ya. Bulatkan berat ketiga semangka yang dibeli ayah ke satuan terdekat ya. Sudah ya. Jadi sudah dibulatkan yang 3,48 jadi 3, yang 2,84 jadi 3, yang 4,01 jadi 4. Ya, gitu ya. Soalnya yang dimintanya membulatkan berat ketiga semangka tapi tidak disuruh menjumlahkan kan? Ya.
Tidak disuruh menjumlahkan ya. Betul ya? Oke, nomor 5. Berikut data dari 100 pengunjung sebuah taman bermain. Anak perempuan 43, anak laki-laki 38. Jika sisanya pengunjung dewasa. Berarti berapa pengunjung dewasa? Jumlah pengunjung dewasanya berapa? 100 dikurangi 43 dikurangi 30 adalah 100 dikurangi 43 berapa? 57 ya. Terus 57 dikurangi 30 adalah berapa? 57 dikurangi 38. 19. Ya. Jadi berapa persen pengunjung dewasanya? 19%. 19%. Jika sisanya adalah pengunjung dewasa, tentukan persentase setiap data pengunjung. Nah, kalau persentase setiap data pengunjung berarti anak perempuan 43%, anak laki-laki 38%, dewasa 19%. Lalu kalau dibulatkan nih, 43% dibulatkan jadi berapa? 50%. Iya, jadi 40%. Kalau 38% dibulatkan jadi berapa? 40%. 40% juga. Kalau 19% dibulatkan jadi 20%. 20%. 20%. Ya, totalnya pas jadi 100% ya. Oke, bisa ya? Lanjut ya. Sekarang yang mana nih? Tadi yang mana sih? Ini ya. Oke, sekarang ini. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, ini ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau ada 21/10 ditambah 5, 8/9, ya kita tinggal bulatkan aja dulu ya. Jadi sebelum dijumlahkan, sebelum dikurangi, sebelum dikalikan, dan sebelum dibagi, kita bulatkan dulu ya. 21/10 dibulatkan jadi berapa? 21/10 dibulatkan jadi berapa? 21/10 jadi 2. 5, 8/9 dibulatkan jadi 6. 6. Baru kita jumlahkan 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8. Pengurangan juga sama ya. Jadi sebelum kita jumlahkan, sebelum kita kurangi, sebelum kita kali, sebelum kita bagi, kita bulatkan dulu. Bisa ya? 4/5 dibulatkan jadi 4/5 dibulatkan jadi 5. 5. 2/15 dibulatkan jadi 2. jadi 2. Ya, jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ya, gitu deh. Nah, sekarang yang perkalian. Yang perkalian juga sama. 4, 10/12. 4, 10/12 dibulatkan jadi 5. 2, 1/7 dibulatkan jadi 2. Jadi kita tinggal mengalikan 5 kali 2. Mudah ya? Begitu juga yang pembagian. Ya, bisa ya. Insya Allah bisa semuanya ya. Nah, ini contoh. 3,8 ditambah 1,2. Itu sama dengan 4 ditambah 1. Ya, mudah ya. Ini contoh. Nah, sekarang kita ke soalnya. Coba. Latihan soalnya.
Loadingnya lambat ini ya. Ini yang tadi. Harus di itu dulu ya. Harus di lambat dulu ya. Bentar. Bukan. Stiker. Mana lagi nih foto bukunya? Nah, ini dia. Ya, sudah tidak ada di telepon. Bentar ya. Lihat dulu. Sudah padahal nih sudah di download, berarti harus refresh dulu. Nah ya, ya nggak bisa hadir ya, belum sempat balas nih Buyun. Loading, loading, loading dulu. Mana ini? Nanjaknya jauh. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang contoh 24,9 kali 2,7. Nih, gimana nih? 24,9 kali 2,7. 24,9 dibulatkan jadi ini mah udah ada jawabannya ya. Jadi 25. 2,7 dibulatkan jadi 3. Jadi 25 kali 3 sama dengan 75. 151,2 dibulatkan jadi 150. kenapa nggak jadi 151 ya? Ini pembulatannya 4,8 jadi 5 betul.
151 dibulatkannya kenapa enggak jadi 151? Kenapa jadi 150? 151 angka satuannya 1 dibulatkan ke bawah. Oh, angka satuannya 1. 1,2-nya dibulatkan jadi 0 gitu ya. Gitu. Jadi dibulatkannya menjadi 150. Kalau 24,9 angka satuannya adalah 4. 4,9 dibulatkan jadi 5 gitu. Ya. Oke, selanjutnya taksirlah 24% dari 2000. Berarti 24/100 kali 2000. Nah, masih ingat nggak? Kalau ada kata-kata dari, itu kita terjemahkan ke bahasa matematikanya menjadi kali. Ya. Kalau 24% dari 2000, berarti bahasa matematikanya 24% kali 2000. 24/100 itu sama dengan 24%-nya dibulatkan menjadi 25% atau menjadi seperempat. Nah, jadi seperempat dari 2000 adalah 500. Ya. Nah, sekarang taksirlah 52% dari 795. 52%-nya dibulatkan menjadi 50%, berarti setengahnya dari 795. 795-nya dibulatkan menjadi 800, jadi setengah kali 800. Ya. Ini pembulatannya ke ratusan terdekat berarti ya. 795 dibulatkan ke ratusan terdekat. Nah, kisi-kisi berikutnya coba kita lihat lagi ya. Kisi-kisi berikutnya adalah penaksiran hasil operasi hitung sudah. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Oh iya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Belum ya? Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang gini, Bu Wiwin mau kasih contoh. Ini stop sharing dulu. Screen sharing, whiteboard. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, contoh. Mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Contoh soalnya, pecahan biasanya misalnya 2/5. Caranya gimana nih? Dirubah menjadi persen. Persen itu artinya per 100. Ya, gitu. Ya udah, merubah pecahan biasa menjadi persen, itu caranya dengan merubah menjadi per 100. Ya, jadi gimana nih? 2/5 sama dengan berapa per 100?
Dibagi ya. 100 bagi 5 berapa? 25. Masa 100 bagi 5. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan aja. 100 bagi 5 berapa? 100 bagi 5 berapa? 10 bagi 5 berapa? 10 bagi 5. 20. Iya, 20 betul ya. Berarti 5 kali 20, betul enggak? Maka 2-nya dikalikan berapa? 20. 20. Jadi berapa nih? 40 Iya, jadi 40%. sen. Lagi, sekarang kalau 3/5 sama dengan berapa persen? Sama dengan enam berapa puluh persen? persen. Iya, dikali 20 sama ya. Penyebutnya kan masih 5. Berarti sama, masih dikali 20 ya. Berarti 60%. Lagi, sekarang kalau 7/20, berapa persen? 30%. 35%. 35%. Berarti dikali 5 ya. Betul ya. Kali 5 sama dengan 35%. Oke, sekarang giliran Hafid ya. Siap Hafid? Hafid, kalau 11/25 berapa persen Hafid? 11/25 berapa persen? Ayo, gampang ya. Tinggal dijadikan per 100 berarti kali berapa Hafid? Kali berapa Hafid? Dikali 20. 25 kali 20 sama dengan 100 gitu. Atau 100 bagi 25. Kalau 100 bagi 25 Hafid pasti udah tahu kan? 100 bagi 25 berapa? Dikali 4. Betul ya. Jadi berapa 11 kali 4? 11 kali 4 berapa? 44. 44. Jadi berapa persen? 44%. 44%. Oke, lagi ya Hafid ya. Sekarang 17/25 berapa persen Hafid? Berarti 17 kali berapa? Kali 4. Kali 4. Berapa 17 kali 4? 1 kali 4? 4. 7 kali 4? 7 kali 4. 28. 8. Dijumlahin jadi berapa? 6. 68. 68 apa? 68%. Iya. Lagi ya, Hafid ya. Sekarang kalau 3/4 itu berapa persen? 3/4 berapa persen?
75%. 75%. Kali berapa nih? Kali 25 kan? Iya. Kali 25. Jadi 75%. Oke, lagi ya, Alfit ya. Siap ya. Sekarang 7/10. Berapa persen? 7/10 berapa persen? 70%. Iya, 70%. Betul ya. Oke, sekarang sebaliknya dari persen ke pecahan biasa nih. Kalau 12%, berarti pecahan biasanya berapa? Ya, 12/100 ya. Betul nggak? Gampang banget. Tinggal disederhanain aja ya. Bener nggak? Bagi berapa? Bagi 2 boleh gitu. Terus bagi 2 lagi boleh gitu. Udah nggak bisa dibagi lagi ya udah berarti 3/25. Nah, oke, sekarang 17%. Pecahan biasanya berapa? 17% pecahan biasanya berapa? 17/100. 17/100. Iya, 17/100. Nggak bisa disederhanain lagi, Bu. Ya udah, selesai 17/100. Gampang kan? 29%. Pecahannya berapa? 29/100. 29/100. Bisa disederhanain lagi? Enggak. Nggak bisa, ya udah. Jangan dipaksain. Ya, 31% berapa? 31/100. Iya, udah gitu. Gampang kan? Gampang nggak? Ya, dari kisi-kisi yang sudah dibagikan nih. Ada pertanyaan tentang pecahan? Nanti kita setelah ini ke kelipatan faktor ya. Dengan bilangan dan dengan faktor prima ini juga sudah, bahkan kita sudah 2 kali ya belajarnya ya. Tentang pecahan dulu ada pertanyaan? Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Ini barusan ya. Sudah bisa ya? Dari pecahan biasa ke persen bisa? Bisa. Bisa ya, tinggal dijadikan per 100 ya. Begitu juga sebaliknya. Oke. Pembulatan pecahan biasa dan campuran sudah. Pembulatan pecahan desimal sudah. Pembulatan persen sudah. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa sudah ya. Jadi tadi untuk tambah, kurang, kali, bagi, sebelum ditambah, kurang, kali, dan bagi kita bulatkan dulu. Ya, itu juga sudah ya. Oke, sekarang kita ke kelipatan dan faktor bilangan. Di sekolah diajarinnya pakai pohon faktor ya? Iya. Iya. Nah, sekarang tentang kelipatan dan faktor bilangan, ini juga kemarin sudah bilangan prima dan faktor prima. Dari buku ada ininya nggak? Ada soal-soalnya nggak yang dirasa sulit misalnya bisa difotoin nggak tentang KPK dan FPB dari buku yang di sekolah? Silakan kalau mau difotoin soalnya yang susahnya bisa difotoin. Talita ada bukunya Talita? Ada. Silakan Talita. Sekarang kita tentang KPK dan FPB, tapi yang dari buku sekolah ya. Kemarin-kemarin kan kita belajar bukunya yang dari Bu Yuyun. Nah, sekarang Bu Yuyun mau minta yang dari sekolah biar sama nih nanti soalnya ya. Dikirim ke WhatsApp aja ya, nanti Bu Yuyun download.
Oh, ini soalnya. Oke. Nah, ini faktor prima. Sudah bisa ya. Di sini contohnya menentukan faktor prima dari 20 dan 40 dan 60. Nah, ini diajarin juga nih yang pakai kotak-kotak ya di sebelah kiri ya. Faktor dari 40 dibagi 2 dulu. 2 kali 20. Terus 20 itu 2 kali 10. 10 itu 2 kali 5. 5 itu 5 kali 1. Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5. Ini diajarin juga di sekolah ya, yang cara kotak-kotak Tapi nih. gak pernah dibahas sih, Bu. Oh, nggak pernah dibahas. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya di sini Talita dengan Hafid bisa yang ini itu tambahan aja. Soalnya kalau di sekolah waktunya kurang ya. Kalau di sekolah waktunya kurang. Jadi mungkin nggak diajarin. Soalnya banyak pelajaran yang lainnya ya. Gitu ya. Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Jadi 2 pangkat 3 kali 5. Terus faktorisasi prima dari 60 berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ini juga kemarin kita sudah belajar ya. Ya, nanti oh ya Bu Win masih punya utang nih belum bagiin rekaman video nanti ya. Soalnya harus diupload dulu ke YouTube, nggak bisa langsung dibagiin. Gede kan videonya ya. Ntar ya. Insya Allah abis ini Bu Win bagiin. Nah, ini untuk faktorisasi prima. Nah, di sini di kisi-kisinya tentang kelipatan nih. Tentang kelipatan. Di kisi-kisinya tentang kelipatan. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara dua bilangan berikut. Sudah bisa ya. Bilangan prima antara 5 dan 20. Bilangan prima antara 5 dan 20. Berapa aja? 7, 11, 13, 17, 19. Oh iya, Masya Allah. Kalau antara 90 dan 100? 11, 90. Berarti yang lebih dari 90. 90? 97. Oke, ada yang lebih kecil dari 97? Kalau 91, 95 bukan? 91, 90, kalau 93 bukan ya. 95 bukan. 97 betul bilangan prima. Kalau 91 bilangan prima bukan? Ya, bilangan prima ya 91 ya. 91, 97 udah ya. Enggak ada lagi. Kalau 81 bukan ya karena 99 kali 9 sama dengan 81 ya. Jadi 81 bukan. Kalau 83 harus dicari ya. Ada nggak 83 habis nggak dibagi suatu bilangan? Kalau nggak habis ya berarti bilangan prima. 83 bilangan prima. Iya, 83 bilangan prima. 87, Bukan bilangan prima. 87 habis dibagi berapa? Ada nggak? Kalau 87? Nggak ada ya? 87 nggak ada kan? Nggak ada. Jadi 87 bilangan prima ya. Nah, menentukan faktor prima insya Allah sudah bisa ya. Melengkapi pohon faktor juga sudah bisa.
menentukan faktorisasi primanya juga sudah bisa. Nah, sekarang yang kelipatan. Yang kelipatan. Nah, ini ya kisi-kisinya nih. Kelipatan dan faktor bilangan ini sudah bisa ya. Kelipatan dan faktor persekutuan sudah. Mencari KPK berarti kan kelipatan dan faktor persekutuan berarti KPK dan FPB. Bilangan prima dan faktor prima. Sudah bisa juga. Mencari KPK dan FPB sudah kan? Oke, Bu Win kasih soal ya. Yang mencari KPK dan FPB. Nih, soalnya. Malah kemarin udah dijadiin PR ya. Cari KPK dan FPB nih. Cari KPK dari, contoh nih soalnya ya. KPK dari mau 2 angka apa 3 angka? 2 angka dulu, boleh. KPK dari 7 dan 8. KPK dulu ya. KPK dari 7 dan 8. 7 bilangan prima, Bu. Iya, bilangan prima. Betul. Kalau 8 bukan. Gimana nih berarti? Kalau misalnya dua bilangan seperti ini, pilih aja angka yang terbesar, yaitu 8. 8 habis enggak dibagi 7? Tidak habis. Maka kalau tidak habis, kita kalikan saja 7 kali 8. Berarti KPK-nya adalah 56. Nah, ya masih ingat enggak? KPK dari, nah yang mudah-mudah dulu aja ya. KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 berapa? Dikalikan aja ya. 2 kali 3, 6. Gitu. Betul nggak? 6 habis dibagi 2, 6 juga habis dibagi 3. Ya kan? Iya. Iya. Sekarang nomor 3. KPK dari 5 dan 6 berapa? 30. 30. Ya. Lagi ya. Masih KPK ya. Oke. KPK dari 7 dan 9. 63. 63 ya. Kalau misalnya nggak bisa dibagi ya udah kita kalikan saja. Nah, kecuali kalau misalnya bisa dibagi, misalnya KPK dari 4 dan 8, berarti berapa nih KPK dari 4 dan 8? 2. KPK. Kelipatan. Bingung ya? Kalau kelipatan, berarti ini harus dikalikan. KPK dari 4 dan 8. Ambil angka yang terbesar yaitu angka 8. Apakah 8 habis dibagi 4? Habis. Habis. Berarti KPK-nya 8. Gitu ya, itu cara cepatnya. Kalau mau pakai pohon faktornya juga bisa. Kita buat pohon faktor dari 4 dan 8 ya. Nih, ini cara yang pakai pohon faktor ya, mencari KPK dari 4 dan 8 yang pakai pohon faktor ya. 4 itu adalah 2 kali 2, ya kan? Nggak ada lagi. 8 itu adalah 2 kali 4 dan 2 kali 2. Begitu ya. Jadi faktorisasi primanya 4 adalah 2 pangkat 2, 8 adalah 2 pangkat 3. Berarti KPK-nya diambil yang pangkatnya Besar. terbesar, yaitu 2 pangkat 3. 3. Sama dengan 8 kan? Betul nggak? Betul nggak?
Betul nggak KPK-nya 8? Bingung ya? Kalau udah disatuin materinya jadi bingung ya? Iya. Eh, Hmm? Betul nggak nih? Kok hilang nih suaranya? Mana ya? Halo? Taufik sama Talita suaranya hilang nih. Nggak ada nih suaranya. Gimana nih? KPK 4 dan 8. Betul nggak nih KPK 4 dan 8? Hasilnya 8. betul. Betul. Bingung nggak? Masih bingung nggak? Enggak. Enggak ya. Enggak ya. Jadi kalau pakai cara pohon faktor, masih ingat kayak gini? Di sekolah diajarinnya cara ini bukan? Ini kayaknya loading kali ya? Suara Bu Wiwin loading ya? Nyampainya telat ya? Enggak, Bu. Oh enggak. Di sekolah diajarinnya cara pakai pohon faktor kayak gini bukan? Iya. Iya, Iya. Udah paham yang cara ini? Sudah. sudah. Udah. Jadi kalau cara cepatnya seperti tadi ya. 4 dan 8 kita pilih angka yang besarnya itu angka 8. Apakah 8 habis dibagi 4? Habis. Berarti ya sudah KPK-nya adalah 8. Tapi kalau diminta menuliskan caranya dengan cara pohon faktor, caranya seperti ini. Ya. Oke, sekarang Bu Iwin kasih soal lagi. Carilah KPK dari 6 dan 12. Silakan mau ditulis di sini 12. di whiteboard boleh. Iya, jawabannya kita langsung dapat ya 12. Kalau soalnya pilihan ganda sih nggak usah dihitung lagi ya. Tapi kalau soalnya esai disuruh menuliskan pohon faktornya, ya kita harus buat pohon faktornya ya. Jadi 2 kali 3, ini 2 kali 6, ini 2 kali 3. Begini ya. Berarti 6 itu adalah 2 kali 3. 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Kali 3. Sama dengan 12. 11. Gitu ya. Kalau disuruh menuliskan pohon faktornya panjang seperti ini ya, tapi harus bisa ya. Nanti kalau ditanya sama gurunya di sekolah harus bisa juga. Ya, jadi harus. Tapi kalau soalnya pilihan ganda kita sudah tahu cara cepatnya ya. Kalau disuruh menjawab soal isian juga bisa. Jadi harus bisa dua-duanya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini tentang KPK? Tidak. Berarti udah bisa dong. Kalau yang 3 angka di sekolah dikasih soal yang 3 angka enggak? Misalnya nih, carilah KPK dari 2, 3, dan 6 misalnya. Dikasih soal yang kayak gini enggak? Latihannya ada enggak? Tidak. Enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Kalau misalnya ada soal kayak gini, jawabannya berapa? KPK dari 2, 3, dan 6. Kita pilih angka yang terbesar di antara 2, 3, dan 6, yaitu angka 6. 6 habis tidak dibagi 2? Habis. 6 habis tidak dibagi 3? Habis. Habis. Ya udah, berarti KPK-nya adalah KPK-nya adalah 6. Ya, betul nggak? KPK-nya adalah 6 ya. Kalau kita buat pohon faktornya 2 itu adalah ya udah 2 ya. Karena dia bilangan prima. Kalau 3 ya sudah 3 karena dia bilangan prima, ya kan? Kalau 6 itu 2 kali 3. Berarti KPK-nya adalah 6.
KPK-nya adalah kita 6. kalikan semua angkanya, yaitu 2 kali 3 sama dengan 3. 5. Ya, gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai cara cepat, langsung dapat jawabannya adalah 6. Ya, gitu. Sekarang kalau FPB nih, FPB. Faktor ya, faktor. Faktor dari 10, sekarang FPB nih, soalnya ganti ya. FPB dari 10 dan 14. Faktor persekutuan dari 10 dan 14. Kalau mau pakai pohon faktor, berarti kita buat dulu dari 10 dan 14. 10 itu 2 kali 5. Udah ya, nggak ada lagi kan? Terus 14. 140. 140. Ini faktor, bukan kelipatan loh. Udah ganti nih Oh, soalnya. Faktor. Mungkin Talita masih belum move on dari KPK ya. Iya, sekarang FPB ya. Kita sudah move on nih, sudah move on ke FPB nih. 14 itu adalah 2 kali 7 ya. 2 kali 7. Ada lagi? Enggak ada lagi. Berarti FPB. Nah, sekarang FPB ya. Jangan lupa nih. 10 itu adalah 2 kali 5. 14 itu adalah 2 kali 7. Ada lagi? 7. Enggak ada lagi kan? Berarti kalau FPB itu yang dikalikan yang samanya saja ya. Berarti 2. yang samanya itu adalah hanya angka 2 saja. Berarti yang dikalikan hanya 2. 2 Dan kali. udah 2 aja ya. Nah, jadi FPB-nya adalah 2. Ini kalau pakai pohon faktor ya. Kalau pakai cara berpetak seperti ini ya. Dibagi 2, 2 kali 5, 2 kali 7. Ada lagi enggak? Enggak ada lagi. Ya udah, selesai. Berarti FPB-nya adalah 2 gitu. Ya. Bingung enggak? Kebanyakan ya? Kalau mau Enggak. ulangan? Enggak bingung. Alhamdulillah. Hafid gimana Hafid? Pusing enggak Hafid? Hafid pusing enggak Hafid? Kalau pusing ini dulu, minum air anget dulu. Ya, istirahat dulu. Masih ada enggak Hafidnya nih? Masih. Oh, masih ada. Kirain udah udah capek ya? Hafid udah capek belum? Sudah. Udah capek. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti dibaca-baca lagi aja. Bu Win kan sudah bagikan ya PDF-nya ya. Nanti masih ada video yang belum Bu Win bagikan. Nanti Bu Win bagikan PDF-nya yang sebelumnya yang tentang kelipatan dan faktor. Nanti dibaca-baca lagi aja. Mudah-mudahan bisa ya, Talita sama Hafid besok ya. Iya, Bu. Masih mau belajar nggak nih? Atau udah capek? Masih mau. Masih mau. Hafid masih mau nggak? Udah capek ya? Oke deh, nggak apa-apa ya. Nanti dilatih-latih aja sendiri. Bu Win mau bagiin video, nanti ditonton aja ya videonya ya. Video yang terakhir, pertemuan terakhir kemarin, pekan kemarin. Nanti ditonton aja videonya ya. Sekarang istirahat dulu, boleh makan-makan dulu ya. Gitu. Bu Win tutup dulu sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu